Ya, sudah live. Selamat siang teman-teman. Mari cek dulu. Siang. Ini hari terakhir ya kalau untuk ini ya. Puasa ya. Berarti sudah memasuki hari kemenangan. Besok itu ada besok. Besok hari ini hari terakhir. Detik-detik ya menjelang. Detik-detik menjelang hari kemenangan. Oke, udah live. Oke. Semoga puasa Anda semuanya yang baru saja berlalu semua sudah berjalan lancar, bukan sudah dapat berjalan Mungkin lancar. sekalian mohon maaf lahir dan batin juga kali. Ya. Selamat Iya. Idul Fitri, selamat Minal Lebaran, aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin Jangan teman-teman lupa, semuanya. Besok kita akan ada live untuk sholat Id ya. Wow. Ya. Kita lihat beberapa titik sholat Id. Kemudian juga pas tanggal 14 mungkin kalau seandainya ada kesempatan kakak-kakak penyiaran juga ikut acara kegiatan Lebaran ya. Wah, rame juga tahun ini ya, Iya. nggak kalah ramai dengan tahun sebelumnya. Oh ya, Oke. tahun sebelumnya. Setahun sebelumnya lagi. Iya, nggak kalah rame ya. Ya, yang Kita pasti mulai aja. karena deket ya. Oke, kita mulai aja ya. Sudah langsung mulai sama Kamina, nggak boleh Langsung banyak, di-cut. nggak boleh banyak, Nggak boleh banyak basa-basi. basa-basi langsung. Sudah basi dan basa. Udah masuk. Ulang, enak aja coba ya. Apa kabar semuanya? Senang sekali ya kembali lagi kita bersama-sama dalam acara obrolan bersama dengan RTISI. Saya Farini, Amina Chandra, Yunus Hendri. Dan Aditya. Ya, pertama-tama kita mengucapkan Minal aidin aidin wal wal faizin, faizin. mohon maaf lahir dan batin kepada semuanya. Anda yang merayakannya ya. Bagi Anda yang mendengarkannya di radio tentu saja ya, ini juga sudah mungkin sudah mau buka puasa yang hari terakhir. Betul. Kemudian siap-siap untuk menyambut yang malam takbiran ya kan. Iya, Oh, malam Indonesia rame Pak, ada Indonesia benar malam takbiran ya. Iya, ada. Udah lama ya Rame enggak, banget nih malam ini. Iya, Ya, udah tahun kemudian berapa sih? tahun keberapa? Iya. Sama-sama Hijriah gitu ya. 1400 apa Sekian Hijriah ya. ya. Apa namanya? Kemudian besok akan menyambut hari kemenangan ya. Amin. Kemudian juga tanggal hari Rabunya tanggal 10 kita juga akan mengikuti kegiatan yang namanya open house. Jadi selain paginya sholat Id juga akan ada open house-nya di KDI Kantor Dagang Ekonomi Indonesia. Tetapi karena di Taiwan itu bukanlah libur, maka mungkin ya hanya pelajar atau mungkin juga mereka ya Yang bisa hadir media ya. itu kan kita jadi kita lihat aja deh gimana nanti besok ya. Nah, yang pasti nih untuk hari ini tentu saja kalau Anda perhatikan ya. Ya. Dan sampai sekarang ini nih masih terus berlanjut nih yang namanya gempa yang menimpa Taiwan khususnya di daerah Hualien pada tanggal 3 April 2024 kemarin. Jadi makanya dikatakan gempa 0403. Iya. Ya, jadi kan bulan dulu baru tanggal ya. Betul. Itu boleh bilang gempa dahsyat yang boleh bilang sangat mengenaskan ya. Hingga sekarang masih juga ada beberapa yang hilang yang belum diketahui keberadaannya dan masih juga ada tim yang mencari-cari masih terus berjalan ya mencari ya. Ya. Betul. Dan Jadi juga ini merupakan gempa sejak 21 September ya, 25 tahun yang lalu ya. Jadi mengingatkan Amina juga sih. Tahun pertama menginjakkan kaki di Taiwan bulan April. Terus beberapa bulan kemudian bulan September itu kan terjadi gempa 21 September. ya, betul. Jadi Farini itu boleh bilang gempa yang dahsyat pertama sih. Farini sudah memang di Taiwan sudah beberapa tahun, tapi pas tahun pertama disambutnya dengan yang namanya angin topan Nali ya kalau nggak salah. Ya, itu cukup gede juga. Nah, kemudian gempanya gempa yang CORI 21 21 September 1999. Jadi sudah 25 tahun yang lalu ya, tetapi masih tetap teringat tuh karena Teringat. waktu itu ada di Taipei pun ada gedung yang miring Ya, kan. ada yang roboh juga. Kemudian mati lampu dan itu pada saat itu adalah tengah malam. Ya. Kalau kali ini itu pas pagi-pagi. Pagi Tapi hari. kalau menurut Farini ya memang sih biasanya orang sebisa mungkin ya bersyukur juga ya. Karena gempa ini terjadinya bukan pada saat liburan Cengbeng kemarin. Iya, Kalau satu satu hari hari sebelumnya. sebelumnya. Jadi kalau seandainya liburan Cengbeng mungkin ada lebih banyak lagi orang yang berwisata ke Betul, ya. daerah-daerah tersebut karena sudah benar-benar libur, ya Iya, kan? betul. Itu juga ya kita salah satunya ya bersyukur, tetapi tentu saja kita sangat sedih juga ya karena
korban yang berjatuhan, kemudian juga banyak yang kisah-kisah yang bagaimana tragis sekali ya. Memilu. Betul. Dan bahkan juga sampai hari ini ya, yang namanya gempa susulan itu juga terus ya masih terjadi ya. Bahkan juga disebutkan ini lebih dari 600 kali ini ada gempa susulan yang melanda Taiwan. Bahkan lagi hari Minggu tuh kemarin sempat ya, pas lagi duduk lagi ngobrol, tiba-tiba kayaknya goyang lagi pas 6 sore. Kalau nggak salah 6 sore. Dan ada gempa lagi. Meskipun gempanya tidak sedahsyat yang tanggal 3 utama April ya. Nah, kalau ngomong-ngomong soal gempa pada saat itu, bagaimana nih perasaan masing-masing kakak-kakak penyiar? Pas gempa kuatnya atau pas pas gempa kuatnya? Pas harinya. Pas hari H Pas waktu itu harinya. mungkin masih bisa dibilang pas lagi mager kalau Kak Aditya ya, lagi mager di atas ranjang kemudian tiba-tiba langsung goyang begitu, dan Kak Aditya mungkin ya tetap aja sih di atas ranjang tapi tutup pakai bantal. Oh gitu. Jadi ngebayangin goyang. Oh iya, jadi goyangnya nggak kuat ah? Lumayan kuat. Padahal Nggak Kak Aditya di lantai 1 waktu itu. Cuma kan biasanya kan pikiran kita kan yang udah terbiasa nih, jangan ditiru ya. Maksudnya itu kayak ini paling bentar doang gitu kan. Tapi ternyata makin kuat gitu loh. Jadi Kak Aditya kebetulan juga ada kayak banyak bantal dan selimut yang lumayan tebal kan, langsung tutup badan gitu loh. Kalau yang di atas ranjang emang harus begitu sih. Tidak disarankan. Iya, tidak disarankan untuk langsung keluar juga, karena pas mau keluar tiba-tiba ada barang yang jatuh atau benda yang jatuh, ataupun mungkin karena getarannya begitu kuat kita kan nggak stabil tuh, keseimbangan kita yang ada nanti jadi berbahaya juga buat kita gitu. Nah kalau Farid ini sih terus terang memang pas lagi di toilet ya. Jadi pada saat itu sempat mikir ini gimana ya gempa? Oh dikit, mungkin sebentar juga. Sama seperti kita biasa kan selalu gempa tuh biasanya cuma berapa detik aja. Bahkan mungkin cuma 5 detik atau baru kita berasa udah stop gitu. Jadi kita ragu-ragu. Tapi kali ini baru dia berasa pikir sebentar juga stop nih. Belakangan malah makin duduk gitu. Udah itu agak diam sebentar, goyang lagi. Sampai kaget sih Farid ini, terus terang langsung keluar juga dari kamar mandi. Nah kemudian ya bingung sebenarnya mau ngapain duluan ya. Betul. Mau buru-buru keluar rumah atau bagaimana gitu. Betul. Nah kalau Yunus pribadi mungkin itu sudah di RT Yunus ya, dan di lantai 2 di kantor RT Bahasa Indonesia. Dan begitu gempa itu datang, Yunus juga sama nih dengan Kak Farni dan Kak Adit. Jadi nunggu gitu, mungkin bentar doang ya seperti biasa ya. Tapi lama-kelamaan ini makin kencang, kemudian juga atap ceiling ini juga mulai berbunyi. Wah ini makin gak bener ini. Makin gak bener, kemudian juga Kak Adit langsung lihat ke atas. Jadi atap ceilingnya berbunyi ya, dan gitu makin kencang. Dan Yunus juga merasakan gempanya itu juga agak sedikit aneh. Jadi pertama tuh kayak atas bawah dulu. Baru jadi samping kayak kiri atas kanan, bawah baru kiri kanan. Kan ada yang bilang katanya kalau atas bawah itu kan paling mematikan bahaya. ya, mematikan. Jadi Lebih Yunus bahaya. nggak bener ini, nggak bener. Jadi begitu langsung lari ke bawah, langsung keluar gedung, dan itu sudah memakan waktu sekitar hampir semenit ya. Masih goyang. Masih goyang. Jadi begitu Yunus merasakan masih goyang, berpikir nih, wah ini nggak bener nih. Ini nggak bener. Terus waktu itu banyak orang nggak yang keluar udah? Banyak. Padahal jadi itu baru jam 8 RTI, RTI juga keluar semua. Jadi cleaning service, satpam juga keluar semua. Iya. Kalau Amina sendiri sih pas kejadian itu Amina ada di jalan tol pas lagi turun pintu masuk. Jadi sama sekali nggak berasa. Cuman pas Amina turun mau masuk ke Seven untuk beli makan siang, nah itu kok mati lampu, baru tahu orang-orang pada ngomong ada gempa gitu. Tapi menurut Amina sebenarnya ya kalau seperti yang kejadian di Hualien dikatakan kan guncangan pertama bangunan salah satu bangunan Uranus itu kan belum roboh nih. Untung saja penghuni di dalamnya itu berhamburan keluar semua. Dan untuk guncangan kedua baru roboh. Jadi miring bisa mengurangi jumlah yang terjebak di dalam bangunan tersebut. Betul. Jadi sebenarnya pada saat terutama mungkin Kak Adit ya yang lantai 1 ya. Nah, pada saat guncangan gempa itu harusnya lebih memilih keluar. Kalau yang lantai atas mungkin juga harus mempertimbangkan ya, karena kan pada saat gempa itu kita nggak boleh naik lift. Nah, itu mungkin Itu harus jangan. tunggu bentar dulu. Iya. Udah gitu juga katanya bilang kalau dulu kan di kolong meja, di kolong bangku, tapi sekarang katanya jangan salah kalau di kolong meja, di kolong bangku, kalau kita nggak bisa memastikan kolong meja, kolong bangkunya meja itu aman, sama juga jangan nanti kita malah kegencat dengan ya tekanan itu. Jadi kita mesti cari yang pilar-pilar yang kokoh. Jadi sedak-daknya kalau pilar itu kokoh, dia itu jadi yang salonnya yang roboh pun maksudnya ke samping kiri kanannya, bukan ketimpa kita langsung. Iya, dan kalau ngomong-ngomong soal pilar bangunan ya teman-teman ya, kalau misalkan teman-teman ini juga merasakan gempa kuat di rumah teman-teman, itu juga diperhatikan apakah keretakan bangunannya itu sampai merusak bagian pilar. Kalau misalkan sudah mengenai pilar bangunan, maka ini harus dilaporkan. Ya karena ini berbahaya sekali ya, karena ada berkemungkinan bangunan tersebut itu mungkin kalau ada gempa berikutnya itu bisa
roboh atau Betul. Jadi ambruk. kalau misalnya udah dilaporkan akan didata dan Ya. bangunan tersebut tidak layak dihuni, harus jadi keluar. penghuninya harus keluar. Ya, karena di Otomatis Hualien kan. juga ada ya. Evakuasi, Di kemana Hualien juga ada sekitar beberapa bangunan. Belasan sih, Iya kan itu belasan juga sampai bangunan. ditempel surat merah ya di dalam bangunan double tersebut merah. ya. Itu jadi penghuninya juga diminta dikasih waktu setengah jam doang untuk Waduh. ngambil barang ke dalam bergantian Untuk begitu. keluar. Langsung keluar dan secepatnya juga nggak boleh menghuni kembali. Waduh, Ya. waduh. Jadi Karena ada masih banyak beberapa- gempa susulan, jadi Betul. masih banyak gempa susulan dan jangan anggap remeh. Ya. Iya. Karena apa namanya goncangan-goncangan kita nggak tahu dalamnya itu seperti apa, tanahnya itu udah seperti apa. Karena goncangan-goncangan itu kan kita lihat sendiri ya kalau dari berita-berita yang ada, kemudian dari video-video yang ada, banyak tuh ya kalau daerah pegunungan batunya pada berjatuhan. betul. Ada goncangan dikit, mungkin goncangan pertama dia masih di sana, masih di sana, tapi kalau nyangkut. digoncangin lagi langsung bisa jatuh. Inilah yang harus diperhatikan. Jadi untuk imbas dari gempa 3 April ini memang sangat berasa di Taiwan ya. Tidak Ya. hanya bangunan-bangunan roboh, bahkan di objek wisata di sekitar Hualien seperti terowongan atau beberapa lokasi-lokasi pegunungan itu terjadi longsor. Roboh ya. Yunus juga cukup sedih sih begitu melihat Taroko itu hancur berantakan Iya. ya. Soalnya setahun yang lalu Yunus juga sempat pergi ke Hualien dan tempat-tempat inilah yang Yunus kunjungin. Dan itu semua hancur berantakan. Jadi benar-benar itu yang bebatuan, ada jembatan Yensekho ya, kemudian juga Solo ada Broto, jembatan itu juga sampai roboh. jembatan ya. Sakadang ya. Iya, sampai roboh juga itu juga ngeri banget sih ngelihatnya. Jadi makanya ya itu dia banyak video yang katanya pas batu besar jatuh. Kemudian Aduh, juga yang terakhir beberapa hari yang lalu ya, Ya. kan dia bilang katanya kan di Sakatang itu kan meskipun tidak terlalu banyak, Iya. tapi ada beberapa orang yang hilang dan dicari. Ada satu keluarga dengan beberapa anak dan suami istri yang katanya satu persatu ditemukan, tapi yang terakhir masih dicari-cari belum bisa ditemukan ya. Iya. Jadi pas kemarin 2-3 hari yang lalu, yang pas lagi dicari-cari, anjingnya berhenti ke satu Iya. tempat dan dikorek-korek. Ternyata itu adalah seorang korban yang baru berusia 21 tahun yang dia Seorang solo wanita tour, ya. solo tour ke Hualien. Dia memang sempat terakhir di media sosialnya dia foto Posting di ya. Sakatang itu, dia lagi foto dengan pemandangan langit biru dan laut ya. Kemudian 1 menit sebelum kejadian dia masih sempat pesan ke mama, ke orang tuanya bahwa dia sekarang gini. Tapi setelah itu gempa dan tidak berhasil dihubungi. Jadi waktu itu juga nggak tahu ya, ternyata dia malah lokasinya berdekatan dengan orang-orang yang hilangin satu keluarga. Mungkin ya karena gempa itu kan 1 menit kan. Iya. Ya. Jadi pas lagi goyang gempa dia mungkin berhamburan ke arah yang sama. batu, Jadi akhirnya berbatuan. kumpulnya ya semoga saja ya mereka yang mungkin jadi korban gempa itu dapat diterima oleh Yang Maha Kuasa yang Maha ya. Kuasa ya, dan Betul. juga kemudian keluarga yang dikorbankan juga ditinggalkan, bisa diberikan bisa penghiburan tabrak. tambahan ya. betul. Dan juga jangan sampai ada gempa-gempa lagi deh. Betul. Serem banget meskipun sekarang dikatakan bahwa gempa ini mungkin akan berjalan kurang lebih 1 bulan dan makin lama goncangannya makin Makin kecil kecil. karena ini namanya gempa susulan. Ya. Betul. Tapi ya itu dia katanya serba nggak pasti ya. tidak ada yang pasti bahwa kapan dan berapa besar. Betul. Ya. Dan juga gempa ini juga apalagi Hualien ya, itu juga merupakan kawasan wisata. Apalagi banyak kalau misalkan ada warga negara asing yang main ke Taiwan, nah itu biasanya Hualien itu akan menjadi destinasi Pilihan. wajib. Betul. Mereka pilihan. wajib harus ke sana dan juga harus ke Taroko. Ya, Iya. apalagi lembah Taroko tersebut ya. Tapi dikarenakan juga gempa ini kan banyak sekali destinasi yang ada di lembah Taroko udah hancur ya. Ataupun mungkin kedepannya apakah bakal dibuka lagi juga. Katanya Masih nunggu mungkin waktu diperkirakan kalau mau dipulihkan mungkin sampai akhir tahun. Nah, ya. Dan kebetulan juga ya kan kalau sekarang ini kan boleh bilang sudah banyak nih warga Indonesia yang liburan lebaran. Ya. Dan di Taiwan juga ada beberapa sebagai destinasi pilihan. Nah, mungkin saat ini ya banyak yang terpaksa itinerary-nya diganti karena mereka baik itu naik Menghindari kereta ya. ke Hualien ataupun juga mungkin naik mobil bus ke Hualien. Nah, itu mau nggak mau dibatalkan. Karena saat ini apalagi kemarin ini ya liburan Cengbeng itu boleh bilang yang tinggal di sana tuh udah langsung batal semua, itu tinggal sampai 0%. Oh, ya, Dan takut sekarang ya. yang tersisa sampai akhir April nih ya masih 10% sih, kurang dari Wah, 10%. jadi- Tapi mungkin pelan-pelan juga orang ya mungkin yang karena pikir penasaran pengen pergi apa enggak, mungkin nggak usah deh ke Taroko, ke tempat lainnya aja Ya. deh di Hualien atau mungkin segala macamnya. Tapi perlahan-lahan yang membuat ya daerah itu semakin ya gimana ya. Ya, di satu sisi sih kita bisa melihat juga ya dari kemanusiaan
kemanusiaan, kita bisa melihat warga Taiwan sendiri, mereka sangat simpati, mereka juga terus-menerus memberikan sumbangan, baik itu makanan kepada korban atau juga kepada kru tim penyelamat ya, termasuk juga negara-negara luar yang juga mendatangkan tim penyelamat untuk membantu pencarian atau penyelamatan musibah gempa ini. Jadi sangat luar biasa. Dari Turki juga datang, mengirimkan 7 orang tim SAR-nya ya untuk karena sebelumnya Taiwan juga sempat membantu mereka ya pada saat gempa Turki. Kemudian kalau untuk Jepang mereka juga sudah memberikan sumbangan, boleh bilang warganya memberikan sumbangan yang cukup ya lumayan ya. Karena berapa kali memang setiap kali kalau ada bencana, Taiwan juga selalu memberikan bantuan, dan dia juga apabila Taiwan menghadapi musibah bencana, Jepang juga memberikan bantuan, jadi saling membantu. Betul. Yang pasti kita semua tentu saja ya harus saling memberikan semangat ya. Betul, nah teman-teman, bagi Anda yang mungkin ya di daerah Hualien atau mungkin ke daerah ya di seluruhnya sih kalau menurut Farini ya, sekarang ini tolong lebih hati-hati lagi, terutama sebisa mungkin kalau seandainya tidak ada kepentingan jangan main ke daerah gunung ya, karena gunung ya itu mungkin juga lebih berbahaya. Oke teman-teman, untuk acara obrolan bersama dengan RTISI di radio kita akhiri sampai di sini ya. Semoga kita semua diberikan keselamatan dan juga keamanan, kelancaran. Oke. Jadi memang lihat video itu memang lihat berita serem sih. Kadang-kadang lihat serem berita ketemu jadi, satu udah gitu ada yang katanya ada juga ya yang memperhatiin tugas tukang bersih-bersihin jalanan. Kan memang di Taiwan kalau Anda perhatikan ya, Anda pernah ke Taiwan atau Anda tinggal di Taiwan, itu cepat sekali nih yang namanya bersihin jalan. Ya enggak, kalau pagi kita kayaknya pernah Farini angin topan, angin topannya begitu berhenti, enggak sampai dalam waktu 3 jam. Langsung pas diwati lagi jalan diwati udah bersih. Iya. Padahal daun-daunnya jatuh. Nah ini juga ya sama ya di Hualien itu biasa juga banyak tuh petugas-petugas yang bersihin. Nah mereka tuh ada juga yang sampai ngumpet di lorong, di mana mereka juga memikirkan lah keselamatan mereka juga ya. Jadi memang nggak ada yang mau sih gempa ini terjadi ya. Betul. Jadi begitu lihat video-video yang berseliweran di media sosial tuh kayak serem banget ya. Jadi kayak misalkan ada video yang memperlihatkan Bukit Hualien itu sampai longsor di mana-mana, itu asapnya luar biasa ya. Itu kalau Yunus kalau lihat begituan bingung mau ngapain. Terus juga ada beberapa video yang katanya saat itu mereka berada di atas gunung. Aduh, itu juga ngeri banget ya. Itu juga serem sekali ya. Jadi di atas gunung Isan ya. Ya, itu juga ngeri loh. Kemudian ngeri juga banget. Ada yang mereka yang kerja di hotel, salah satu hotel di Hualien yang memang hotelnya agak terpencil ya. Jadi karyawannya mungkin mesti ada pakai shuttle bus untuk pergi ke sana, dan mereka juga akhirnya sempat terjebak ya. Dan untungnya ada satu sekolah gitu dengan guru-gurunya, ada beberapa guru dan murid-muridnya, sempat mereka beberapa hari terjebak di sana. Akhirnya ya dikasih juga seperti biskuit, makanan buat mereka, dan beberapa hari kemudian baru bisa dibawa ketemu orang ya. Jadi banyak sekali, dan juga banyak cerita-cerita yang boleh bilang mengharukan sekaligus juga ya itu menyeramkan juga ya. Ada juga yang orang penduduk setempat yang ketemu orang asing sampai 8 orang, udah gitu pas kebetulan dibawa. Pada saat itu ya kopernya segala macam, dia sendiri juga udah nggak mandi sehari 2 hari itu sejak kejadian. Jadi di mana-mana ya itu dia, kita harus saling membantu ya. Dan sekali lagi itulah harus berhati-hati dan berhati-hati. Tapi apa boleh buat, karena kita ya saat ini kan menetap di Taiwan, yang memang katanya Taiwan itu rentan dengan gempa. Dan gempa itu kalau angin topan masih jarak jauh kita masih bisa lihat, kita tahu jarak langsung. Meskipun ya kekuatannya sampai gimana, kadang-kadang kita susah, kadang-kadang dia bisa belok-belok gitu kan. Kadang-kadang nggak akurat. Itu ternyata dari jarak jauh kita bisa lihat gitu. Tinggal kita bagaimana hati-hatinya. Nah kalau gempa itu benar-benar tidak bisa diprediksi. Kalau seandainya ada peringatan pun itu juga hanya beberapa detik sebelum kejadian. Dan kali ini juga ya sempat dipermasalahkan ya, kenapa kok nggak ada beberapa bunyi. Orang yang tidak terima pesannya, contohnya nih. Banyak typing kebanyakan nggak terima, hampir semua orang typing nggak ada terima. Taiwan rata-rata nggak dapat. Cuma kawasan tertentu aja yang terima ya. Tapi tentu saja ya ini juga mungkin detektornya dan lain sebagainya. Tapi yang pasti kita sendiri harus berhati-hati. Nggak mungkin kita nungguin dikasih peringatan baru lari. Kan kita senantiasa nggak, dan kan mungkin kita tiap kali nungguin peringatan kan. Jadi senantiasa, dan kemudian juga
hati-hati dah ngeliatin lingkungan sekitar deh. Misalnya kalau lebih jalan aware retak lah. perhatian Kemudian jadi ya inilah yang harus diperhatikan. Dan kalau seandainya ada kejadian gempa atau mungkin juga diragukan, jangan naik kendaraan umum. Kalau bisa cari lapangan terbuka, jangan dekat-dekat gedung. Kayak kemarin ini Fahri ini kalau pas lagi jalan dekat daerah jembatan-jembatan agak takut juga liatin murnya. Ada yang ada terus yang yang agak sedikit parno, agak bener. parno sih. Iya. Di rumah sendiri juga cari-cari dinding mana yang Iya. retak ya. Ini retaknya aman nggak Retaknya ya? di bagian Apa mana? retaknya itu udah zaman dulu gitu. Iya. Terus Kadang kalau dilihat-lihat. jalan di tengah jalan kan di tempat Aminah kan juga banyak apartemen tua. Jadi kan tembok-temboknya itu keramiknya mungkin Oh udah iya, nggak mulai kuat. copot-copot. Itu kan Iya. juga bahaya. Iya, Ya, karena bisa terkupas kemudian ya. untungnya ya Taiwan setelah gempa 21 September 1999 ada perubahan untuk bangunan, Iya. konstruksi bangunan Iya, ya. jadi harus setidaknya yang kalau undang-undang bangunan ya. baru ya mungkin lebih kuat. Betul. Nah, yang pasti memang si Taipei 101 juga lumayan luar biasa ya. Iya. Gempanya kali ini goncangan karena memang ada apa? Emang ada Ada alatnya bolanya. tuh buat bola redam bola gempa. baby Damper, apa baby damper. damper ya jadi yang untuk mengimbanginya tapi di sana banyak sekali gedung-gedung tinggi, baru ya iya. yang masalahnya belum jadi. Nah itu dia takutnya kan kalau alatnya segala macam Ada kan satu bangunan yang tinggi itu kayak ada sempat kerangkanya atau Kerangka. mungkin dari alat Betonnya. betonnya itu yang sempat jatuh sih yang di Iya. kawasan Xinyi juga. Terus Tapi sekarang untungnya high Taipei nggak terlalu gimana. 101 pas gempa bumi kan itu kan ada yang jatuh. Sempat ada yang 21 jatuh. September. Yang dulu banget. Iya, ada satu orang yang lagi Bersin, bangun, iya lagi bangun masih belum jadi Oh, sih. iya, iya, Nah, iya. dia terjatuh. Iya memang iya sempat waktu itu kan berapa kali kan sebelum jadi ya itu berapa kali agak roboh kemudian dibangun lagi kayaknya dua atau tiga kali makanya 2004 baru jadi gedung Taipei 101 akhir 2024 dan kemudian sekarang ini kan lagi ngetren tuh apa namanya kolam benangnya tuh di Atas, rooftop. di rooftop. Jadi kemarin tuh juga ada bangunan Ya. yang airnya malah turun Jadi semua kayak ya. air terjun gitu loh Jadi kelihatannya. digoncang-goncangin jadi bisa bayangkan seberapa besar goncangannya sampai air ya otomatis renang. kan juga ini ya bisa sampai berhamburan Bahkan juga. ada satu video juga yang memperlihatkan satu orang pria yang lagi berenang saat itu. Kemudian gempanya mengguncang-guncang, dia juga bingung. Jadi saya mau gimana ini? Begitu. Tapi emang Untung nggak, Bingung iya. juga sih, bingung juga sih. Jadi Iya. dianggap kayak ya Ngeri tsunami banget. kan kalau gitu iya, biasanya kan iya. kiri kiri ombak kiri ya. kanan kiri kanan gitu loh. Ya, Ya, jadi ya. harus hati-hati sih. Kembali lagi kita semua berharap Berdoa, jangan ya. sampai ada gempa-gempa yang besar yang menimpa siapapun, menimpa kawasan apapun, menimpa negara apapun. Betul betul betul. Oke. Kemudian tentu saja ya sekarang kita balikin suasana. Iya, Balikin yang have fun suasana, ya. sedikit ya, yang santai-santai yang sedikit. santai-santai dikit ya. Nah, dan menggembirakan. Yang pertama, Happy sedikit. pertama kita tuh kembali lagi mengucapkan kepada Anda yang baru saja mengikuti nih untuk live dari RTI. Selamat Hari Raya Idul Fitri bagi Anda yang merayakan. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf. Mohon maaf lahir dan lahir batin. dan batin. Ya sebenarnya kan RTI juga ingin mengadakan kegiatan di Lebaran tanggal ya. 14 ya, tapi akhirnya kita disesuaikan dengan tema Kartini. Jadi kita mengadakannya pada tanggal hari Kartini kapan? 20 April 21 April ya. April. Pas tepat sekali dengan hari Hari Kartini. Kartini. Jam Mm. berapa? Jam berapa? Jam 1 Satu. lah, jam 1 Jam 1. hingga jam 5 dan biasa kegiatan yang Seperti akhir-akhir itu biasa. makin seru. Ci, Semakin ya kan? hari semakin Semakin waktu, semakin sore semakin sore semakin seru. Yo, Semakin ada seru. artisnya ya. Ada Kiki Asiska, Kiki Neng Asiska. Grace, Five Notes ya, Youters Dancer, Mila Butik dan juga Cinta Dita Abade. Weh. Jadi Asik. teman-teman jangan lupa ya untuk datang, catat tanggal mainnya. Weh, Tanggal 21 21 April. April. Jadi kalau seandainya minggu di ini mana? tepatnya di Taipei City Mall bawah Di bawah tanah. jadi tanah. TMS, cuma TMS-nya di bawah tanah, yang Betul. bawah bagian bawah tanah. Biasa teman-teman pasti tahu dong ada satu toko Indonesia tuh yang jual barang-barang Indonesia sebelum ke yang namanya Q Square. Iya. Nah di situ, Iya, di situ. Di seputaran situ. Jadi ada panggung tuh. Nah di situ kita ngadainnya di situ ya. Jadi tiada kesan tanpa kehadiran Anda. Wase. Amin. Karena ini kan temu kangen juga kan. Iya, iya, iya. Temu Temu kangen, kangen. kemudian Kartini dan Iya. juga karena baru Lebaran juga sekalian kita berlebaran Lebaran ria. ria. Jadi sekaligus nih dapat 3 nih minimal loh, Oh, 3 yes. minimal. Bakal heboh Apa? ya. Pertama apa?
Lebaran. Kangen. Kangen. Kaget dengan Lebaran, Kartini. Kartini dan Lebaran. Lebaran. Iya, dan tema kali ini batik ya. Jadi Anda juga bisa boleh pakai baju batik. Sekali juga memperkenalkan nih budaya Indonesia. Kemudian juga Hari Kartini Indonesia kepada masyarakat Taiwan. Asik. Jadi ingat jangan Jangan lupa lupa ya. untuk hadir ya. Kosongkan hari Anda di hari itu ya. Iya, pokoknya dari jam 1 sampai jam 5. Jadi kapan Anda sempatnya di antara jam segitu silakan datang. Ya. Asik. Banyak kegiatan-kegiatan, pertunjukan dan juga hadiah-hadiah menarik ya. Yes. Nanti Anda tentunya ya. Oke, gunakan kesempatan ini juga untuk bersilaturahmi dengan teman-teman lainnya apabila Anda belum memiliki kesempatan bersilaturahmi. Betul. Karena lebaran ya. Iya. Betul. Sekalian juga minta minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan Lahir dan batin. Tadi. Sampai jumpa semua. Oke deh, sampai jumpa semua. Yeay, sampai ketemu.